Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Winnie Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Yaitu teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu, misalnya bidang pekerjaan, kemudian hewan atau tumbuhan. Teks LHO ini disebut juga teks klasifikasi karena apa? Ya, karena di dalamnya terdapat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Apa saja ciri-ciri teks LHO berdasarkan isinya? Yang pertama bersifat objektif. Ya, kemudian yang kedua berdasarkan fakta. Yang ketiga tidak mengandung hal-hal yang menyimpang, dugaan atau perkiraan. Dan yang keempat ditulis dengan lengkap. Seperti teks lainnya, teks LHO juga memiliki struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur teks laporan hasil observasi atau LHO yaitu yang pertama pernyataan umum. Ya. Yang kedua deskripsi bagian dan yang ketiga deskripsi manfaat. Mari kita bahas satu persatu struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi hal-hal yang sifatnya umum atau global. Kemudian disebut juga sebagai pengantar atau pembuka. Biasanya di dalam pernyataan umum ini menggunakan kalimat definisi. Contoh dari pernyataan umum adalah sebagai berikut. Paragraf ini berisi pengantar, yang di dalamnya juga terdapat pengertian wayang secara umum, serta ada sejarah dari wayang. Struktur teks LHO yang kedua itu adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek yang akan dilaporkan. Biasanya penjelasan detail ini menggunakan kalimat-kalimat deskripsi karena harus dijelaskan atau diuraikan secara detail. Nah, berikut contoh dari deskripsi bagian. Paragraf berikut termasuk deskripsi bagian karena di dalamnya terdapat penjelasan detail mengenai objek yang diamati atau yang diobservasi. Nah, objek yang diobservasi ini merupakan bagian-bagian dari wayang atau penjenisan wayang. Struktur teks LHO yang ketiga itu adalah deskripsi manfaat. Nah, pada bagian ini, setiap objek yang diamati mempunyai manfaat atau mempunyai fungsi dalam kehidupan. Biasanya di dalam teks tersebut ada fungsi atau manfaat dari objeknya. Misalnya contohnya seperti ini. Paragraf berikut termasuk deskripsi manfaat karena di dalamnya mengandung manfaat atau fungsi dari wayang. Seperti teks lainnya, teks LHO memiliki kaidah bahasa. Yang pertama, ada verba dan frasa verba. Ada nomina dan frasa nomina. Ada afiksasi, ada kalimat definisi, ada kalimat deskripsi, ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Verba yaitu kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Contoh, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Yang mana verbanya? Verba itu biasanya menjabat sebagai predikat.
Predikat pada kalimat tersebut adalah kata dimainkan. Berarti verbanya itu adalah kata dimainkan. Kita bahas frasa verba. Frasa verba yaitu gabungan kata yang membatasi makna kata kerja dalam sebuah kalimat. Kalimatnya masih sama seperti yang tadi ya. Nah, kalimat yang tadi itu mempunyai verba dengan kata dimainkan. Nah, frasa verbanya kita batasi makna kata kerjanya, yaitu selalu dimainkan, sehingga frasa verbanya adalah selalu dimainkan. Mari kita bahas kaidah bahasa selanjutnya, yaitu nomina. Nomina adalah kata benda. Kata benda biasanya kalau dalam kalimat itu menjabat sebagai objek, ya. Nah, nomina pada kalimat tersebut adalah kata gamelan dan tari. Sehingga nominanya adalah kata gamelan dan tari. Mari kita bahas mengenai frasa nomina. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas kata benda atau perluasan kata benda. Contoh pada kalimat di atas adalah iringan gamelan. Tadi gamelan itu termasuk nomina ya, kata benda. Nah, frasa nominanya adalah iringan gamelan. Wayang termasuk subjek ya. Tapi bisa juga dimasukkan ke dalam nomina, yaitu kata benda. Wayang termasuk kata benda ya. Nah, wayang tersebut itu termasuk ke dalam frasa nomina. Kemudian ada contoh lain, tari-tarian. Tari-tarian juga itu termasuk frasa nomina. Kaidah bahasa selanjutnya adalah proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan ini terbagi menjadi prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks adalah awalan, infiks adalah sisipan, sufiks adalah akhiran, dan konfiks adalah gabungan antara awalan dan akhiran. Pada contoh berikut, terdapat awalan atau prefiks ber ditambah dengan kata dasar asal, lalu menjadi berasal. Kemudian ada prefiks me ditambah kata dasar bantu menjadi membantu. Imbuhan-imbuhan atau prefiks dapat membentuk kata kerja, juga dapat membentuk kata benda. Berikut adalah contoh imbuhan yang dapat membentuk kata kerja dan contoh imbuhan yang dapat membentuk kata benda atau nomina. Kaidah bahasa selanjutnya adalah kalimat definisi. Kalimat definisi ini yaitu kalimat yang memberikan penjelasan mengenai sesuatu. Biasanya kalimat definisi ini menggunakan konjungsi penerang. Contohnya adalah, yaitu, disebut, merupakan, ialah, dan lain-lain. Kaidah bahasa selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini menjelaskan secara detail mengenai ciri-ciri suatu objek. Menyebutkan ciri-ciri suatu objek itu bisa menggunakan panca indera, apa yang dilihat, apa yang dirasa. Kaidah bahasa selanjutnya adalah kalimat simplek. Kalimat simplek terdiri dari satu predikat dan satu subjek. Dari contoh di atas, bahwa memiliki satu subjek dan satu predikat. Subjeknya wayang dan predikatnya adalah berbentuk. Predikat di sini adalah kata verba atau yang menunjukkan kata kerja.
Kaidah bahasa selanjutnya adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini memiliki dua verba dan ditambahkan dengan menggunakan konjungsi. Kalimat kompleks terbagi menjadi kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Kita bahas kalimat kompleks setara dulu ya. Nah, kalimatnya sama seperti tadi, yaitu singa menerkam dan memakan mangsanya. Di sini membutuhkan dua verba yang dipisahkan dengan menggunakan konjungsi. Untuk konjungsi dalam kalimat kompleks setara itu menggunakan konjungsi koordinatif. Konjungsinya contohnya dan, atau, tetapi. Kalimat kompleks bertingkat itu dibagi menjadi dua klausa atas dan klausa bawahan. Maksudnya klausa atas itu klausa inti, kalimat inti. Klausa bawahan itu adalah klausa atau bagian penjelas dari sebuah objek. Nah, kalimat kompleks bertingkat ini sama dipisahkan menggunakan konjungsi, tapi konjungsinya berbeda. Itu namanya konjungsi subordinatif. Contohnya karena, selanjutnya, sehingga, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan teks laporan hasil observasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.